Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Uma Aisyah Faikoh, NIM 250202872. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS pada mata kuliah Qiraah Basithah dengan dosen pengampu Ustadz Hasan Busri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks tentang Kerajaan Arab Saudi. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah Qiblatul Alamil Al-Islami fiha Makkatul Mukarramatu allati yahujju ilaihal muslimuna min kullil biladi lit-tawafi hawlal Ka'bati al-Masharrafah was-salati fil Masjidil Haram wa ziyaratil masyairil muqaddasah. Pada paragraf pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan nahwu perkata. Kata pertama, al-mamlakatu, dia sebagai mutada, i'rabnya marfu, tanda rofaknya dhammah dhahirah. Kemudian ada al-arabiyatu, dia sebagai naat untuk al-mamlakatu, i'rabnya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Yang ketiga ada as-su'udiyatu, naat untuk al-mamlakatu, i'rabnya marfu. Yang keempat ada kiblatu, dia sebagai khobar mubtada, i'rabnya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Yang kelima al-alim, dia sebagai mudhof ilaih, i'rabnya majrur, tandanya kasrah. Yang keenam al-islami, dia sebagai naat untuk al-alim, i'rabnya majrur, tandanya kasrah. Fiha, fi, yakni huruf jar, lalu ha yaitu jar majrur. Kemudian ada yang ke-8 ada makkatu, dia sebagai mubtada muakhar, i'rabnya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Kemudian ada al-mukarramatu, dia kedudukannya sebagai naat untuk Makkah, i'rabnya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Kemudian ada alati, alati itu isim mausul, dia naat untuk Makkah, i'rabnya mabni fi mahalli raf'in. Yang ke-11 yahujju, dia fi'il mudhari, i'rabnya marfu, tandanya dhammah dhahirah. Yang ke-12 ilaiha, ila itu huruf jar, ha jar majrur. Yang ke-13 al-muslimuna, dia isim, kedudukannya fa'il dengan i'rab marfu, yang tandanya waw. Al-muslimuna ada al-waw karena dia jamak mudzakkar salim. Yang ke-14 min, itu huruf jar. Kulli, dia isim majrur, terus i'rabnya dia majrur, tandanya kasroh. Yang ke-16 al-bilad, dia sebagai isim, kedudukannya mudhof ilaih, i'rabnya majrur, tandanya kasroh. Kemudian ada at-tawaf, lit-tawafi, lam itu adalah huruf jar, at-tawafi itu masdar, isim majrur bilam, kedudukannya i'rabnya majrur, tandanya kasroh. Kemudian ada hawali,
itu dia isim dhorof. Dia kedudukannya dhorof makan, mansub bahwa mudhof. I'rabnya itu mansub, tandanya fathah. Kemudian ada al-Ka'bah, dia isim sebagai mudhof ilaih dengan i'rab majrur tanda kasrah. Kenapa mudhof ilaih? Karena kalimat sebelumnya itu ada haula. Yang ke-20 ada al-musyarrafah, dia sebagai masdar, dia ma'tuf ala tawaf dengan i'rab majrur tandanya kasrah. Yang ke-22 as-shalah, jenisnya masdar, terus dia i'rabnya majrur tandanya kasrah. Kemudian ada al-masjid, dia isim majrur, i'rabnya majrur tandanya kasrah. Kemudian ziyarah, dia itu masdar ma'tuf, terus i'rabnya majrur tandanya kasrah. Terus al-masyair, dia isim, kedudukannya dia sebagai mudhof ilaih, i'rabnya majrur tandanya kasrah. Yang terakhir al-muqaddasah, dia isim na'at untuk lisyair, i'rabnya majrur tandanya kasrah. Kemudian saya akan membacakan paragraf yang kedua. Wa fiha al-madinatul munawwaratu minha intasyaral islamu wa fiha al-masjidun nabawiyyu wa fiha qabru rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qabru sahibahu Abi Bakrin wa Umar ridwanullahi alaihima. Saya akan menjelaskan tentang paragraf kedua. Paragraf kedua itu menjelaskan tentang kota Madinah. Di Madinah itu agama Islam mulai berkembang dan terdapat Masjid Nabawi yang menjadi salah satu masjid penting bagi umat Islam. Dan di Madinah itu juga terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan makam para sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian saya akan membacakan paragraf yang ketiga. Wa yadhhabul muslimuna ilal Madinah lis-salati fil masjidin nabawi fayusallimuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahibuhu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian saya akan menjelaskan tentang paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga ini menjelaskan bahwa umat Islam itu mengunjungi kota Madinah untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, karena di situ terdapat kuburannya. Kemudian saya akan membacakan paragraf keempat. Wa fil mamlakati madarisul katsiratun wa biha sab'un jami'atin wa ma'ahidu li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha min abna'id duwali al-islamiyah. Jadi saya akan menjelaskan tentang paragraf keempat. Paragraf keempat ini menjelaskan bahwa Arab Saudi sudah memiliki banyak sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan.
lembaga pendidikan ini untuk membantu orang-orang dari berbagai negara yang ingin belajar bahasa Arab, terutama bagi mereka yang bukan penutur asli bahasa Arab. Kemudian saya akan membacakan paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Wa ahammu sadiratil mamlakati an-naqtu al-bitrul wa yusamma ad-dhahab al-aswad wa tusaddiruhu ila biladin katsiratin wa tastawridus sukara wasyai wal bunna wal ruzza wal malabis was sayyarati wa ghairiha. Kemudian saya akan menjelaskan paragraf terakhir, yaitu paragraf 5. Jadi paragraf 5 ini menjelaskan tentang perekonomian Arab Saudi. Salah satu ekonomi terbesar di negara Arab Saudi itu adalah minyak bumi yang sering disebut sebagai emas hitam. Minyak bumi ini diekspor ke berbagai negara. Dan Arab Saudi ini juga mengimpor barang-barang seperti gula, teh, pakaian, beras, dan kendaraan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa negara Arab Saudi ini tidak hanya memiliki peran penting dalam agama, tapi juga dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Sekian, terima kasih untuk video tugas UAS kali ini dengan membacakan teks yang berjudul Kerajaan Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.